Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami mengenai negosiasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, Ega Asruni dengan NIM 11090634428. Yang kedua, Leo Gunawan dengan NIM 11910613592. Dan yang terakhir, saya sendiri Niken Ayu dengan NIM 11910623643. Dan terima kasih kepada Ibu dosen kita, Wardani Purnamasari, SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, sebelumnya kita sama-sama menonton contoh negosiasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Setelah menonton video tadi, kami akan menjelaskan pengertian negosiasi, proses negosiasi, keterampilan bernegosiasi, dan tipe-tipe negosiator. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu negosiasi. Negosiasi menurut Hayes adalah sebuah proses menghasilkan keputusan bersama di mana orang-orang dengan tujuan atau keinginan yang berbeda berinteraksi dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satu tujuan orang bernegosiasi adalah menemukan suatu keputusan atau kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak tersebut. Negosiasi juga merupakan komunikasi dua arah, yaitu penjual sebagai komunikator dan pembeli sebagai komunikan atau saling bergantian. Proses komunikasi dalam negosiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan dua pihak, pihak penjual dan pihak pembeli. Yang kedua, adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan. Yang ketiga, kedua belah pihak menjalin kerjasama. Yang keempat, adanya kesamaan tujuan kedua belah pihak. Yang kelima, untuk mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua orang atau lebih dengan tujuan yang berbeda melakukan suatu proses timbal balik yang melibatkan pertukaran sesuatu antara dua orang atau lebih hingga mencapai kesepakatan bersama menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, aspek kemampuan negosiasi. Yang pertama, kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Negosiator harus mampu bersikap profesional dengan tetap fokus pada masalah yang sedang dibicarakan, bukan pada orang yang terlibat di dalamnya, dan harus mampu mengkesampingkan perasaan pribadi yang dapat mempengaruhi yang negosiasi. Yang kedua, kemampuan untuk berfokus pada kepentingan bukan posisi. Setiap negosiator berangkat dari posisi yang berbeda. Menganggap lawan negosiasi sebagai seseorang yang harus dikalahkan adalah sikap yang kurang menguntungkan karena dapat menjebak dan dalam kecurigaan yang dapat mengalihkan kepentingan awal bernegosiasi. Yang ketiga, kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir.
mampu mengumpulkan sebanyak mungkin pilihan agar tidak terjebak pada masalah atau solusi. Hal ini akan meningkatkan kualitas kesepakatan akhir dan memperbesar kemungkinan untuk memuaskan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Menyusun strategi negosiasi yang efektif sebelum negosiasi dimulai akan membantu mencapai kesepakatan. Yang keempat, kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada karakter objektif. Orang karismatik atau vokal terdengar sangat meyakinkan selama negosiasi akan memberikan pengaruh yang tidak seimbang dalam mengambil keputusan, terlebih ketika seseorang memiliki keraguan. Demi mencapai hasil maksimal, sangatlah penting untuk mampu menggunakan kriteria yang objektif, seperti menganalisis keuntungan dan kerugian dari tawaran yang diberikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa seseorang untuk kemampuan negosiasi yang baik dapat memahami dan mengenali aspek kemampuan negosiasi berupa kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi, kemampuan untuk berfokus pada kepentingan bukan posisi, kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir, kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria objektif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Leo Gunawan. Kepada Leo, kami persilakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan negosiasi. MC Guire 2004 mengatakan terdapat 3 faktor utama dalam kemampuan negosiasi yang baik, yaitu A. Patience adalah negosiator yang baik menyadari bahwa negosiasi membutuhkan proses, termasuk di dalamnya untuk menghilangkan sekat di antara kedua pihak dan bukan merupakan hasil instan. B. Self-confidence, yaitu negosiator yang baik menyadari bahwa dengan memiliki kepercayaan diri berarti memiliki pula keyakinan atau kemampuan untuk mencapai keberhasilan negosiasi. C. Communication skill, yaitu negosiator yang baik menyadari bahwa dengan melibatkan dua pihak, negosiasi membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik agar menuju menangkap pesan secara efektif. Joseph A. DeVito dalam Kangara 2007 membagi komunikasi menjadi 4 macam, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi kecil, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Di dalam masyarakat, komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi antara seorang dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat pribadi. Philey dalam Spastika 2010 menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan negosiasi adalah A. Kehadiran masing-masing pihak untuk mencapai tujuan. Kehadiran ini merupakan bentuk kerjasama untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan yang terjadi. B. Kepercayaan diri pribadi untuk memecahkan masalah. Pihak percaya bahwa mereka dapat bekerja sama, biasanya mampu melakukan pemecahan masalah dengan kepercayaan dirinya. C. Kepercayaan terhadap perspektif sendiri dan pihak lain. Pemahaman terhadap masing-masing sudut pandang akan menumbuhkan kepercayaan tersebut. Karena saat bernegosiasi, masing-masing pihak diharap mampu menerima sikap dan informasi secara akurat dan valid. D. Motivasi dan komitmen untuk bekerja sama. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam rangka mencapai tujuan negosiasi, masing-masing pihak harus memiliki interes terhadap masalah yang dihadapi secara objektif dan menunjukkan respon terhadap tuntunan kebutuhan masing-masing. E. Komunikasi yang akurat dan jelas merupakan komunikasi yang tidak menimbulkan ambiguitas. F. Pemahaman akan dinamika negosiasi. Proses negosiasi bersifat dinamis dan fleksibel sehingga masing-masing pihak diharapkan mampu menyesuaikan taktik dan strategi yang digunakan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menemukan bahwa untuk memiliki kemampuan negosiasi yang baik terdapat faktor dari dalam dan luar individu. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil faktor dari dalam individu, yaitu keterampilan berkomunikasi, dalam hal ini komunikasi interpersonal, sebagai variabel penelitian. Proses bernegosiasi. Proses negosiasi bukanlah proses sesaat yang dapat segera diperoleh hasilnya. Proses negosiasi yang berlangsung dalam sekali episode tampaknya yang jarang terjadi. Proses yang umum terjadi suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus hingga tercapai suatu kesepakatan bagi kedua belah pihak. Masing-masing pihak tertentu mengharapkan proses negosiasi terjadi efektif.
Untuk itu, sebelum melakukan negosiasi harus dilakukan persiapan yang matang dan rencana terlebih dahulu. John Hayes 2002 membagi tahapan menegosiasi menjadi 3 proses, yakni perencanaan, persiapan, dan tahap negosiasi. 1. Perencanaan planning. Perencanaan dapat memberi kontribusi yang vital terhadap hasil sebuah negosiasi. Pada tahap ini, negosiator perlu menetapkan tingkat keuntungan, target yang ingin dicapai dalam sebuah negosiasi. Bersamaan dengan itu pula, negosiator perlu menentukan batas terendah, limit sebagai lampu merah dalam proses negosiasi yang akan terjadi. Seorang negosiator yang cakap tentu akan berusaha untuk mencoba menemukan ambang batas minimal limit capaian pihak lawan agar memudahkan bagi negosiator dalam menyusun strategi. Selain itu, juga untuk menghindari terjadi kemacetan dalam negosiasi. 2. Persiapan preparation. Untuk mengetahui capaian minimal limit pihak lawan, maka seorang negosiator perlu mengamati, memantau, dan bahkan meneliti lawan negosiator dengan cara berupa sebisa mungkin untuk mengorek informasi tentang lawan negosiator, seperti menerjunkan tim untuk mematai-matai, spotase, bahkan menyadap. Tindakan tersebut dibutuhkan agar segala informasi yang dibutuhkan terkait pihak lawan terkumpul seluruhnya dan dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungan bagi pihak negosiator. 3. Tahap implementasi negotiation table. Tahap ini merupakan saat proses interaksi antara negosiator dan pihak lawan berlangsung dan hasilnya sangat ditentukan strategi dari taktik dari kedua belah pihak. Keberhasilan atau kesuksesan dalam bernegosiasi dapat ditentukan oleh sebagai faktor penting, di antaranya adalah keterampilan seseorang negosiator dalam bernegosiasi dengan baik lawan negosiasi. Menurut Hartman, ada beberapa penting yang diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi. Antara lain, yang pertama, persiapan. Persiapan yang baik merupakan salah satu kunci sukses negosiasi. Tanpa persiapan yang baik, hasil yang diperoleh dalam bernegosiasi tidak akan memuaskan kedua belah pihak atau bahkan mengalami kegagalan yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan bagi kedua belah pihak. 2. Memulai negosiasi. Bagaimana memulai bernegosiasi? Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memulai bernegosiasi. Antara lain, memiliki waktu yang tepat, tempat yang tepat, pengaturan tempat duduk yang tepat, menciptakan suasana yang positif dan santai, menetapkan agenda, memusatkan tawaran, posisi pembuka, menghadapi konflik, berkomunikasi secara efektif, meningkatkan keterampilan mendengar, peringatan, menciptakan kesepakatan dengan lebih baik. 3. Strategi dan teknik. Menurut Kamus Webster, strategi dapat mendefinisikan sebagai rencana atau metode yang teliti atau tipu daya cerdik. Sedangkan yang dimaksud dengan taktik lebih mengacu pada setiap metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi. Baik strategi maupun taktik menuntut keterampilan khusus dalam bernegosiasi. Negosiasi yang sukses bukan saja hasil dari perencanaan atau persiapan yang baik, tetapi juga implementasi yang baik dari sebuah negosiasi. 4. Kompromi. Sebagai dijelaskan sebelumnya bahwa proses bernegosiasi melibatkan kedua belah pihak, kompromi merupakan salah satu upaya untuk pencapaian kesepakatan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Dalam upaya kompromi, seorang negosiator menyajikan kerangka dasar atau garis besar terlebih dahulu, kemudian melangkah pada perbedaan kedua belah pihak secara lebih spesifik, dan akhirnya disajikan penyekatan yang bersifat penilaian untuk mendukung posisi mereka sendiri. Yang terakhir yaitu menghindari kesalahan taktis. Bagaimana seorang negosiator harus menghindari kesalahan taktis? Agar negosiasi sukses, berikut ini ada beberapa hal yang diperlukan dihindari dalam melakukan negosiasi, antara lain: mengajukan permintaan awal yang tidak logis, permintaan tinggi untuk penjual dan permintaan rendah untuk pembeli, membuat konsensi bebas, memulai tanpa daftar penawaran, melakukan negosiasi terlalu cepat, bernegosiasi saat terkejut, menghargai tawaran yang tidak masuk akal, takut diam, marah, tidak menuliskan hasil negosiasi, bernegosiasi pada saat lelah, mengecewakan bos Anda, dan memaksakan bernegosiasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang keterampilan dalam negosiasi.
Keterampilan bernegosiasi pada dasarnya mengacu pada kemampuan untuk tawar-menawar dengan seseorang yang memiliki tujuan, kebutuhan, dan sudut pandang yang berbeda dari kita sampai pada suatu titik temu pada konsensus tercapai. John Haver mengungkapkan bahwa terdapat 3 sifat hierarki keterampilan bernegosiasi, yaitu perilaku, taktik, dan strategi. Dan kaitannya adalah sebagai berikut, ada 3. Yang pertama, perilaku merupakan komponen utama dalam keahlian bernegosiasi, karena perilaku dapat disusun dan dibentuk berdasarkan taktik dan strategi negosiasi. Ragam perilaku itu diantaranya yakni mengirim informasi, mencari informasi, dan berargumentasi. Yang kedua, beragam perilaku. Beragam perilaku tersebut dapat disusun dan dirangkai dalam berbagai pengaturan yang disebut dengan taktik bernegosiasi. Yang terakhir, strategi. Strategi merupakan level tertinggi dalam hierarki itu dan mencerminkan keseluruhan pendekatan dan gaya seorang negosiator. Materi yang selanjutnya yaitu tipe negosiator. Ada 4 tipe kepribadian negosiator. Yang pertama yaitu drivers. Orang tipe ini biasanya pengambil alih yang tidak sabaran. Mereka dapat terkesan kasar dan agresif. Mereka adalah orang-orang yang berorientasi pada pekerjaan, cepat memberi perintah, tegas, langsung, cerewet, dan berani mengambil keputusan. Mereka percaya bahwa peraturan dibuat bagi orang lain, bukan untuk mereka. Tipe yang kedua yaitu influencer. Orang tipe ini adalah orang yang suka berbicara. Mereka adalah orang-orang yang antusias, persuasif, dan emosional. Tipe yang ketiga yaitu sympathizer. Orang tipe ini adalah orang-orang yang mementingkan kepastian. Mereka suka dengan hal-hal yang teratur. Mereka lamban dalam bertindak, biasanya mempersiapkan diri dengan baik, toleran, dan tidak menyukai perubahan. Dan yang terakhir yaitu tipe analyzer. Orang tipe ini adalah orang yang perfeksionis. Mereka adalah orang-orang yang sistematis, akurat, memiliki standar yang tinggi, dan suka menata segala sesuatu dengan berbagai sistem. Mereka senang membicarakan tata tertib dan peraturan. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan atau tindakan kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.